Ya, dari awal sudah gampang ditebak ya, saudara ya. Pasti ya ujung-ujungnya ya berhenti dan kali ini memang at any cost harus selesai. Ya, artinya sampai sudah tidak berkutik lagi. Bahkan tadi ketika Hamas mau menyerah, enggak, saya nggak mau menyerahkan ke Amerika, nggak mau menyerahkan kemana-mana, saya mau menyerahkannya ke Palestina saja, otorita Palestina, Fatah itu ya. Israel pun bilang, no way, nggak bisa, habis-habis sudah. Ya, kalau dari kemarin bergabung sama Fatah kan sudah selesai, sudah ya kan, udah dah, ya kan, dari kemarin Hamas itu nggak macam-macam kan udah nggak ada masalah. Jadi sekarang ya nggak bisa aja pokoknya kalau belum habis itu sampai sampai bayi-bayinya Hamas itu ya. Ini maaf kata saudara ya, sampai bayi-bayinya pun Hamas ya, bahkan sampai sperma-spermanya dikoretin saudara ya, pokoknya ya, sampai sperma-spermanya ya dikerok pokoknya. Nggak bisa aja pokoknya. Tegasan, mantap. Saya ngeliat Netanyahu dan Donald Trump ini ya, saya saya berandai-andai, bukannya berarti ya, tapi berandai-andai, ya berandai-andai, ya bahwa memang ini dua saksi Allah ya tegas begitu saudara ya, mantap, bet, itulah cara kerja dua saksi Allah kan, satu orang Yahudi, satu orang Kristen. Akhirnya Hamas nyerah ya, tahu kalau nggak mau nyerah dia kan tapi dihabisin, nggak bisa, dipojokkan terus, pokoknya nggak bisa sampai kamu dilucuti tadi ya, dilucuti satu persatu, ngelawan hajar lagi ya. Bahkan sekarang Lebanon aja ketakutan, pesawatnya Iran nggak boleh mendarat saudara ya, pesawatnya Iran mau mendarat di Lebanon nggak boleh, suruh pergi saudara, suruh wah kalau nggak tembak dari mendarat saudara. Haleluya, luar biasa berita-berita hari ini semakin jelas ya, semakin nyata bagaimana peperangan sudah ya dari awal sudah gampang ditebak ya, saudara ya. Pasti ya ujung-ujungnya ya berhenti dan kali ini memang at any cost harus selesai. Ya, artinya sampai sudah tidak berkutik lagi. Bahkan tadi ketika Hamas mau menyerah, enggak, saya nggak mau menyerahkan ke Amerika, nggak mau menyerahkan kemana-mana, saya mau menyerahkannya ke Palestina saja, otorita Palestina, Fatah itu ya. Israel pun bilang, no way, nggak bisa, habis-habis sudah. Ya, kalau dari kemarin bergabung sama Fatah kan sudah selesai, sudah ya kan, udah dah, ya kan, dari kemarin Hamas itu nggak macam-macam kan udah nggak ada masalah. Jadi sekarang ya nggak bisa aja pokoknya kalau belum habis itu sampai sampai bayi-bayinya Hamas itu ya. Ini maaf kata saudara ya, sampai bayi-bayinya pun Hamas ya, bahkan sampai sperma-spermanya dikoretin saudara ya, pokoknya ya, sampai sperma-spermanya ya dikerok pokoknya. Nggak bisa aja pokoknya, nggak bisa, ya nggak bisa udah, jangan macam-macam. Oh saya setuju saudara ya, itu hebat saudara ya, itu namanya tegas saudara ya. Saudara, seorang pemimpin itu ya bukan berusaha ingin menyenangkan orang banyak. Oh itu kan tidak berkemanusiaan, oh itu kan, oh tidak ada urusan saudara. Itu tidak ada urusannya. Ini urusannya adalah ya ketegasan. Ya, iya, enggak. Oh hebat kali saudara ya. Saya lihat si Hamas ini ya, kelewatannya minta ampun ya, jahatnya minta ampun. Dan akhirnya dihajar sama ini ya, dihajar sama Israel ya. Ya bukan masalah orang Israel kelewatan, tetapi memang kalau saya pun akan melakukan hal sama. Oh pendeta, oh iya, kita penuh cinta, kita tidak membasmi Hamas dengan kebencian, saudara. Tapi karena kita mencintai rakyat Israel. Ini kan saya misalnya saya jadi pemerintah gitu ya. Saya tidak membunuh Hamas karena saya marah, karena saya benci, enggak. Tetapi karena saya harus melindungi rakyat saya. Anda harus ada perspektif yang berbeda ya. Ketika Anda membunuh karena kebencian, datangin dada hujan gara-gara iri, nah itu namanya kebencian. Tetapi ketika orang-orang itu mengganggu, kita harus melakukan sesuatu untuk melindungi anak istri kita. Tidak mungkin kamu, istrimu mau diperkosa, anakmu mau diperkosa, lalu kamu cuma cekikikan, diam aja, haleluya, haleluya, sambil jingkrak-jingkrak, haleluya, saudara. Kamu sakit jiwa namanya. Tapi ketika ada ancaman kepada keluargamu, ini kan dari awal ya, yang mengubah semua paradigma semua di komunitas ini kan. Oh, kita harus kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Iya, Yesus waktu ditampar dia bilang apa?
Mengapa kamu tampar aku? Ketika Rasul Paulus ditampar, dia tanya, kenapa kamu tampar aku? Malah dimarahi sama Paulus, kamu adalah kubu dan dilapur putih-putih, katanya Paulus kan, dimarahi sekalian kan. Iya kan? Orang Paulus itu anggota Sanhedrin, saudara. Dia orang anggota dewan ya, orang terhormat, saudara ya. Ditampar begitu, dia ngamuk, saudara ya. Kamu sembarang, kamu nempel-nempel aku, sama ya. Nah, gereja kan selama ini tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, spiritnya itu bukan spirit karena mengasihi, spiritnya itu karena apa, saudara? Karena pecundang. Gereja di Indonesia itu pecundang, saudara ya, gereja-gereja di Indonesia itu. Ya, kamu nggak suka sama saya, nggak apa-apa, saya di Belanda saya nggak cari orang Indonesia kok, ya kan? Orang-orang Indonesia di sini juga nggak produktif kok, saudara. Ya kan? Cuman kumpul-kumpul, akhirnya ribut pecah, kumpul-kumpul ribut pecah. Kalau kita dari awal ya, komunitas kita adalah komunitas, kita baptis orang Islam, imigran, kita penginjilan tiap bulan, saudara ya. Beda, sorry ya, kita beda ya. Kamu nggak suka sama saya dulu ya, ada pesan dari Indonesia, dari gereja Indonesia, jangan kasih kesempatan sama si Paul ini. Wah, itu bisa disampaikan ke saya, saudara. Saya jangan kasih kesempatan, saya bilang, emang hidup saya dari gereja Indonesia. Sorry ya. Wah, sombong, bukan sombong, itu namanya tegas, saudara ya. Saya tidak mau membiarkan orang lain mengendalikan saya. Oh sorry, nggak bisa. Kamu siapa mengendalikan saya? Kasih makan aja enggak kok. Kan begitu, saudara ya. Apalagi sekarang saya warga negara Belanda, ya minta maaf ya, saudara ya. Banyak orang Indonesia di sini, bahkan pendeta-pendeta Indonesia pun ilegal, banyak, saudara. Banyak pendeta Indonesia di Belanda yang ilegal, saudara ya. Saya dari hari pertama saya menjejakkan kaki di Belanda, saya legal, saudara. Ya, dan semua orang yang bekerja dengan saya, ya tim inti saya pun legal semua ya. Tim inti saya legal semua. Dan saya ajari supaya legal, jangan takut, saya bilang ya, kamu harus legal. Nah, itulah ya, saudara ya. Oke, balik lagi kita. Saudara, itulah paradigma ya. Paradigma seorang pemimpin, ketegasan, mantap. Saya ngeliat Netanyahu dan Donald Trump ini ya, saya berandai-andai, bukannya berarti ya, tapi berandai-andai. Ya, berandai-andai. Ya, bahwa memang ini dua saksi Allah ya, tegas begitu, saudara, mantap. Bet. Itulah cara kerja dua saksi Allah kan, satu orang Yahudi, satu orang Kristen. Ya kan? Mantap kerjanya. Anda pelintat-pelintut kayak gereja Indonesia, saudara. Intinya takut. Ya kan? Intinya kan takut gereja Indonesia ini kan. Nanti kalau misalnya dulu ya, di awal nih, muncul nih, GBI dulu dihajar sama gereja-gereja. Lebih baik kamu jadi Islam daripada kamu masuk GBI, katanya orang gemit-gemim segala macam itu kan. Lebih baik kamu jadi, terus sekarang Betani muncul, saudara ya. Orang-orang Betel yang kelojotan kejang-kejang kalau kayak cacing kepanasan, dilaporin ke polisi orang Betani kan. Terus kemudian muncul gerakan Bahtera, saudara. Semua gereja ngeroyok gerakan Bahtera dikerjain, saudara ya. Siapa yang masuk gerakan Bahtera tidak boleh melayani lagi di tempat kita. Wah, edan, saudara. Ajaib pokoknya di gereja Indonesia. Sama orang Islam kencing-kencing berak-berak, saudara ya. Begitu dilabrak sama orang Islam kencing-kencing berak-berak, saudara ya. Iya kan, kalian gereja Indonesia kan begitu kan, ayo jujur. Iya, kalau gereja Hagios memang enggak, saudara. Kita ada nama Yesus, kamu berani nutup kita. Gimana caranya nutup gereja Hagios coba? Bagaimana cara menutup gereja Hagios coba? Bagaimana cara menutup? Bagaimana cara menyensornya? Ya kan, kita ini YouTube kita ini udah bolak-balik dihajar ya, saudara ya. Sampai pernah 7 hari nggak bisa live kita ya, 14 hari. Wah, ya sampai sekarang masih utuh ya, walaupun mungkin tidak bisa dimonetasi, saudara. Ya monetasinya dari sumbangannya kalian tadi yang pada saweran itu kan. Nah, yang nyatanya bisa kan, kita sampai sekarang eksis, saya sampai sekarang hidup, ya kan, malah jadi warga negara Belanda kan, dengan segala keterbatasan, ya selalu ada orang-orang yang bersimpati dengan perjuangan kita, ya kan. Nah, jangan lupa ya, pesan sponsor ya, rekeningnya Damaris diisi ya, saudara ya. Kita mau bikin 5.000 tahun 2025, doakan saudara. 2025, kita mau bikin 5.000 per hari, saudara ya. Kalau sudah 5.000 per hari itu gereja-gereja goncang itu, saudara ya. Yang mau bubar-bubarlah, yang mau bagus, yang mau komitmen radikal lah. Nanti akhirnya seluruh dunia ya, seluruh Indonesia itu ya, yang ngasih makan akhirnya bukan Prabowo tapi gereja. Wah, keren kan? Ya, kamu coba pikir, saudara.
Ya, Prabowo baru nyoba sekali aja komplain udah banyak. Kita Damaris kita bikin udah 4 tahun, saudara. Waduh, anak kecil pun doyan. Ya kan, lihat anak-anak kecil, wah lahap makanya ya. Kamu kalau ngelihat Damaris ngasih makan itu. Sama ya, di Belanda juga kita, proyek kita, karena kita digerakkan ya. Kita adalah komunitas yang digerakkan oleh sebuah kebangunan rohani yang namanya diakonia. Nah, kita balik tadi ya. Akhirnya Hamas nyerah ya. Kalau nggak mau nyerah dia kan tapi dihabisin, nggak bisa, dipojokkan terus. Pokoknya nggak bisa sampai kamu dilucuti tadi ya, dilucuti satu persatu, ngelawan hajar lagi, ngelawan hajar lagi. Ya, bahkan sekarang Lebanon aja ketakutan pesawatnya Iran nggak boleh mendarat, saudara ya. Pesawatnya Iran mau mendarat di Lebanon nggak boleh, suruh pergi, saudara. Suruh wah kalau nggak tembak dari mendarat, saudara. Sama Lebanon ya, sampai Hizbullahnya ya kejang-kejang. Indonesia sempus, lupa. Indonesia ini saya lagi ngomong sama profesor saya supaya Ibu Koni bisa datang ke Israel ya. Ini doakan saudara ya. Ini kuncinya Ibu Koni ya, karena Ibu Koni ini sebenarnya Ibu Koni ini ya ada kecempet sekarang ini, kasihan saudara ya. Saya lagi mau coba hadirkan Ibu Koni ke tempat kita lagi ya, live di tempat kita ya. Mungkin beliau bisa kasih banyak klarifikasi ya saudara ya. Termasuk masalah itu saudaranya Ompung Toba itu ya, Simul itu, Simulyono. Moga-moga bisa klarifikasi Bu Koni, sekalian dibicara masalah ending dari Ukraina dan Hamas ya saudara ya. Ibu Koni kalau cerita itu ya ndak kalah sama Pak Toping ya. Pak Toping seru ya, tapi kan kita setiap minggu sama Pak Toping perlu penyegaran ya, nama Ibu Koni. Oh iya Pak Ponto ya, sudah 2 bulan ndak sama kita ya, nanti kita minta Pak Ponto juga ya.